Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan dan kendala selama yang ada di Jepang. Kan ini harus mikir lagi nih kan, ini kan udah lewat tadi ya. Oke, balik lagi ya tantangan, karena sebenarnya tantangan ini berhadapan ketika fase itu ya waktu itu, dan sekarang sudah terlewati, berarti alhamdulillah sudah terlaksana tantangan apa ya, kendala itu. Yang pertama adalah individu kepada teman-teman sesama Indonesia di sana. Karena kita itu kan nggak hanya dari Lampung saja, bahkan saya sendiri saat itu dari Lampung saya sendiri, sisanya itu dari Solo UNS, kemudian dari ada yang dari mana, Riau, ada yang dari Padang, kemudian ada yang dari Makassar, yang which is culture-nya itu beda-beda kan gitu. Nah di situ kita harus belajar menahan ego culture, atau belajar beradaptasi dengan culture yang lain gitu, karena mungkin di tempat kita itu biasa saja, ternyata di sana tidak sopan gitu, atau di sana tidak sopan tapi biasa-biasa aja. Itu yang harus kita tahan diri, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kita notabene beasiswanya tidak besar, kita harus part time job, dan pertama kali saya part time job itu jadi kuli gitu, kuli panggul. Ya kita angkat-angkat barang-barang gitu. Jadi pertama kali saya kerja di furniture sama orang Vietnam, ya kita sama-sama orang dari daerah, Berdua aja. sama bos, sama pekerja di sana, jadi bertiga gitu. Nah itu kayak ngangkat-ngangkat furniture yang berat banget. Dalam hatiku, Allah, ini kok kerjaan kayak gini ya? Pertama kali kerja kayak gitu kan gitu. Dan kerjanya sekitar 3 jam, 3,5 jam. Dihitungnya mereka 4 jam gitu, tapi sakit badan, remuk semua, itu adalah 4 jam. Itu kayak first time saya part time job di Jepang, dan itu langsung dong gua ngeluh. Aduh, gua ngeluh saat itu sama kakak tingkat gua yang sekarang jadi kakak sendiri itu. Tapi saat itu saya langsung dapat pembelajaran bahwa kita tuh di sini nggak boleh ngeluh, nggak ada waktu untuk ngeluh. Emang kalau ngeluh selesai masalah. Emang kalau ngeluh kita jadi seperti apa yang gue biasa? Enggak gitu. Kita harus move on gitu. Kita apapun yang ada, apapun yang terjadi harus kita jalani dan harus kita syukuri. Jadi nggak ada waktu lagi untuk ngeluh gitu. Begitu juga dengan kegiatan di kampus. Ketika banyak tugas atau risetnya gagal katanya nggak bagus, nggak ada kata lagi untuk kayak ya secara manusiawi kita akan ya capek, lelah gitu. Tapi itu yang ya emang itu jalan hidup yang kita tempuh. Salah sendiri lu sekolah ke Jepang gitu kan, lu pikir mudah gitu. Setiap orang punya tantangannya masing-masing gitu, dan ketika kita bisa menghandle itu, kita akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih dewasa. Dan kali pernah gagal di penelitian? Kan gagal sih. Saya kan pindah bidang ya, saya di agroteknologi, jurusan saya lebih ke ilmu tanah. Kemudian di sana saya daerah aliran sungai itu, you know lah ya gitu. Dan dengan keterbatasan saya bahasa, saya sering kayak profesor saya tidak mau pakai bahasa Inggris dengan saya. Dia mau ada di lab saya itu ada yang sedang doktoral, orang Indonesia, pakai bahasa Inggris, profesor sama beliau pakai bahasa Inggris. Tapi dengan 2 mahasiswanya, saya dan kakak satu lagi, kami dipaksa ke bahasa Jepang. Jadi saya banyak misunderstanding, misperception, kemudian pekerjaannya juga salah gitu. Jadi itu dimarah. Saya juga beberapa kali nangis kok. Jadi sempat dimarah sama profesor. Dia kan dibaik-baikin terus gitu ya. Hayalan tingkat tinggi itu. Ya saya juga down. Saya juga pernah menghilang. Dalam artian saya seminggu sampai kayak gak mau ke lab gitu. Ya saya kan kayak berhak stres, saya manusia gitu. Tapi saya take time gitu. Tapi balik lagi, kita harus move on, harus tetap berjalan gitu. Dan jangan sampai kita tertinggal gitu, karena ya kalau kita nggak jalan ya kita jatuh, kalau naik sepeda kan ya nggak muter gitu. Dan tekanan itu nggak terjadi di S2 aja, tapi di S3 juga ada. Nambah ya, Pak. S3 itu adalah puncak. Gitu. S2 saya nangis, S3 nangis tapi nggak keluar air mata, udah kayak keluar gitu. Ya tapi itu fase yang harus dilewati. Tidak hanya saya ya, tapi dosen-dosen saya yang dulu atau sekarang teman yang sedang S3 itu ya akan melalui fase itu gitu. Karena setelah itu kamu akan menjadi researcher mandiri, akan menjadi dosen secara mandiri, karena doktoral itu adalah bekerja secara mandiri.
basically-nya gitu. Jadi kita akan apa ya, di-push sampai limit kita ya, dan sampai kita berhasil gitu. Ya alhamdulillahnya saya masih selamat, karena saya dulu sempat berdoa gini, ya Allah jangan sampai saya di dokteran ini ketemu titik bosan. Kenapa saya bilang titik bosan? Saya nggak pernah istirahat sekolah cuy. Ya kan dari SD lanjut SMP, SMP lanjut SMA, SMA kuliah. Kan ini gak ada jeda kan istilahnya. Pas kuliah S1 tanggal 18 September saya wisuda, 28 saya berangkat ke Jepang cuma jeda 10 hari. Iya kan? S3 lanjut lagi. Itu gak ada jeda dong. Ya, saya berdoanya ya Allah, karena kan kita kalau kuliah biasa aja nih semester 5 tuh mulai bosan kan. Iya, kayak satu ya gitu. Begitu juga saya dulu, jangan sampai bosan, jangan sampai bosan. Itu sangat sekali. Nah, kan mau nangis gitu karena masih ada bekasnya gitu ya. Luar biasa sebenarnya untuk perjuangan untuk dokteral itu sangat easy. Apalagi bukan di negara sendiri, bahasanya bukan bahasa Indonesia. Dan kali selama 4 tahun ya kak ya? S3 3 tahun. Oh, 3 tahun. Wow. S2-nya 2 tahun, tapi gak dari studentnya yang belajar bahasa sama culture di 6 bulan pertama. Oh. Alhamdulillah on time. Karena juga ada yang ini dosen tapi belum rezekinya untuk on time gitu. Banyak ya case-case seperti itu. Saya bersyukur bisa on time dapat profesor yang walaupun apa ya, pintar menempa diri gitu, menempa anak-anaknya gitu. Dan ada yang ya, saya bahagia sih punya profesor seperti beliau yang udah sepuh gitu kan, tapi care-nya luar biasa. Kalau di Jepang itu kasus kegagalan untuk terima beasiswa itu banyak nggak sih kak? Mungkin yang S2 yang gagal di sana menyerah terus pulang Indonesia, mungkin S3 yang gagal. Ada nggak kasus kegagalan? Ada kasus kegagalan, tapi ini S2 ya, kayak saya S2 adalah karena beliau sakit psikologi. Psikologinya ada bermasalah. Kemudian ada yang modelnya ternyata pas masuk ujian, kan kita masuk master, gue masih stres kali. Datang ke Jepang gue harus ujian master, ujian masuk. Master ada juga beberapa case teman pas ujian masuk master nggak lolos, itu harus pulang. Bahkan saat saya dulu itu diancam sama sensei saya, lo nggak keterima master, lo balik ke Indonesia, balikin duit yang udah kamu terima. Tapi nggak stres lagi. Wah, gitu. Jadi kak kalian harus belajar untuk tes itu? Oh iya dong, kabur-kabur pada kelas bahasa Jepang gitu belajar. Oke. Itulah ya prosesnya ya. Tapi beda-beda. Setiap orang beda-beda kan. Kan saya juga bilang tidak semua orang cerdas. Saya kan nggak cerdas, saya bilang. Banyak yang ya nyantai. Mereka ada yang ya tinggal sekali senyum aja lolos. Kalau kita kan harus belajar, baca lagi. Apalagi saya beda bidang kan. Saya berubah dari ilmu tanah ke daerah aliran sungai. Terus selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu tantangan setelah selesai S3 dan tiba di Indonesia. Apakah ada nggak sih perasaan Ika yang dihargai atau kendala harus penyetaraan ijazah ya kak? Oh iya. Dan itu biayanya berapa? Oke. Saya mulai dari yang penyetaraan ijazah yang paling gampang ngomongnya. Penyetaraan ijazah gratis. Kemudian itu yang harus teman-teman siapkan ya saat mungkin yang sekarang mungkin membaca ini yang ada di luar negeri. Tolong disiapkan googling sekarang dulu deh apa aja yang diperlukan gitu. Karena semakin lengkap datanya, semakin cepat kita. Karena online cuy. Gitu. Kita ke sana tinggal ngambil aja. Jadi apa aja yang bisa Ada yang standar ya, ijazah, transkrip, kemudian kurikulum yang kadang minta bahasa Inggris. Dan itu kurikulumnya minta dari kampusnya. Ada kok kurikulum, kemudian apa lagi ya? Visa, paspor, kemudian dan harus bayar? Enggak, gratis. Free, semua free. Penyetaraan ijazah semuanya free gitu. Kemudian nanti habis itu legalisirnya pun kita cuma nyiapin upload, nanti mereka yang ngirim ke kita gratis. Gitu. Sama legalisirnya ya. Itu penyetaraan ijazah easy. Tapi kamu harus baca dulu detailnya gitu. Karena ada kadang jurusan kita belum ada, kita harus minta persetujuan jurusan. Kita dengan buktikan kurikulum dan segala macam. Kemudian tantangan setelah pulang, itu yang membuat saya stres. Kenapa kalau bisa stres? Saya memutuskan pulang ke Indonesia itu bukan hal yang mudah. Karena kalau saya mau kerja,
ya saya mending kerja di Jepang dong, cuannya lebih banyak, ya kan? Lebih mudah nyarinya gitu. Cuma saya ada pertimbangan keluarga yang saya harus segera pulang karena ibu saya single parent gitu kan, dan kalau sakit-sakit itu kan kita yang melongso gitu loh gitu. Walaupun saya juga sekarang di Bandar Lampung, ibu saya ada di Kedondong, kakak saya ada di Solo Tigo di Jawa. Jadi kan kalau ada apa-apa dengan ibu, saya yang harus rasa melongsonya gitu lebih banyak. Itu pertama. Kemudian saya juga ketika pulang, tantangan terberat adalah mencari pekerjaan. Saya bersyukur sekali. Ya banyak pengorbanan yang harus saya lakukan saat pertama kali saya bekerja itu tidak di Universitas Lampung, tapi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oh, ke situ dulu ya kak? Itu pun tidak mudah gitu. Saya setelah ujian S3 gitu, saya 2019 bulan tanggal 15 Januari ujian gitu ya. Setelah ujian pun ternyata saya masih dapat PR perbaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu yang membuat saya seminggu pusing. Habis itu saya drop sakit. Kemudian saat saya kan orangnya pemikir untuk masa depan itu harus bagaimana ya gitu. Akhirnya di Unila Koplas belum ada ya saat itu belum. Kemudian saya punya kenalan yang beliau baik sekali dengan saya gitu. Beliau mau membantu saya untuk membantu saya mendaftarkan sebagai dosen luar biasa. Jadi kalau di UIN Raden Intan itu ada dosen luar biasa. Jadi kayak ya kita ngajar ya hanya ngajar kayak ngajar, tapi kita nggak punya kantor gitu. Karena kekurangan dosen gitu. Apalagi kan saya ngajar di pendidikan biologi. Di pendidikan biologi itu ada sekitar sampai G, kelasnya itu A sampai G, bayangkan banyak gitu. Saya ngajar di sana berkat bantuan oleh kakak tingkat. Saya bilangnya ini adalah hidden connection. Saya nggak bisa ngomong pure saya keterima di ini nggak pakai orang, dalam tanda kutip ya, bukan nggak pakai orang yang bayar juga saya nggak bayar. Kakak saya itu melihat Ali ini punya potensi, dia bisa ngajar di dosen negeri. Cuma saya kan emang nggak bukaan yang dosen tetap, adanya dosen luar biasa. Akhirnya saya ngajar di pendidikan biologi 1 semester. Kemudian diskusi dengan dosen-dosen di pertanian sama Pak Dekan segala macam, akhirnya diajukan pun saya diajukan sekitar mulai Mei 2019, SK saya keluar Oktober 2019. Saya tidak menerima gaji atau saya mengabdi bahasanya. Saya di Unila sekitar 6 bulan without salary. Mulai Oktober. Tapi alhamdulillah saya masih dapat kesempatan itu karena tidak semua orang diberi kesempatan ini kan gitu. Karena saya yakin untuk menjadi dosen gitu tidak mudah, apalagi di kampus yang cukup besar dan tua di Provinsi Lampung. Dan itu juga prosesnya panjang karena harus ada diskusi Pak Dekan dengan bagian kepegawaian dari dosen-dosen jurusan untuk bisa menerima saya. Karena kan secara jumlah dosen masih cukup di tanah ini, cuma atas kebaikan para dosen, Pak Dekan dan dari pihak universitas, akhirnya saya diizinkan untuk menjadi dosen di sini. Oke. Tapi sebenarnya kali bisa aja stay di Jepang, terus dari Jepang gitu. Bisa. Ada tawaran waktu itu? Ada. Oh, ada tawaran. Suruh nyoba-nyoba sebenarnya kan. Maka saya bilang kayaknya saya pulang ke Indonesia deh. Makanya nggak jadi ditawarkan gitu. Padahal gajinya lebih besar gitu. Secara standar lebih besar gitu. Part time job aja lebih gede duitnya. Tapi keluarga yang utama ya kan? Iya, untuk saat ini keluarga yang utama ya. Nggak kepikiran waktu itu bawa ibu ke Jepang? Oh, udah tua ya? Kalau dibilang tua sih enggak, namanya orang tua itu susah diajak kemana-mana. Udah. Iya. Benar banget ya. Ini pertanyaan berikutnya yang terakhir ya. Apakah menjadi dosen adalah cita-cita kali dari kecil? Sebenarnya cita-cita saya itu hanya ingin menjadi guru at time ya. Entah guru SD, guru SMP, SMA atau itu dari kecil? Iya, karena gini, latar belakang keluarga saya itu guru. Keluarga dari bapak saya itu anak bude saya yang ke nomor 2 itu guru. Kami basicnya keluarga
agamis, guys. Oh. Guru agama semua itu isinya. Kecuali paman saya nih. Bapak saya guru agama di Tanjung Bintang. Kemudian udah wafat ya saat saya lahir. No, itu seminggu sebelum saya lahir kan, 2 minggu atau seminggu sebelum saya lahir, bapak saya itu guru agama sudah meninggal. Kemudian kakaknya bapak saya, bude saya itu juga guru agama. Kemudian anak terakhir, 5 bersaudara itu anak terakhir guru SD, itu guru semua. Itu family saya guru. Kemudian saya punya cita-cita adalah saya itu ingin melanjutkan perjuangan orang bapak saya sebagai pendidik ya, educator ya, dan itu menurut saya itu cukup bermanfaat dan pahalanya itu ngalir sepanjang masa nggak sih? Makanya itu menjadi keinginan saya. Cuma karena tadi background keluarga saya itu yang alim-alim, gua ini kan nggak alim-alim amat. Ya gua kanan kiri alim sih gak dia. Ya gua middle lah ya, gua mah kanan kiri oke gitu istilahnya, dengan kontrol-kontrol tertentu gitu kan. Cuma cita-cita emang dari kecil emang jadi guru. Kemudian untuk yang agama, kebetulan kakak saya yang jadi lebih ke agamis gitu. Dia yang ngajar di pondok pesantren milik keluarga besar di Jawa. Ini keluarganya Jawa, alim-alim, gue mah obat ya. Kalau saya lebih ke ya middle lah saya, dengan ya middle. Kemudian ya saya lebih ke apa ya, yang umum. Dari dulu juga yang umum sih, yang ngajinya juga lupa. Kalau Kak Ali jadi dosen, keluarga bangga, respon keluarga bangga, keluarga besar. Alhamdulillah. Ya kalau saya cuma bisa bilang alhamdulillah karena responnya happy, keluarga kan akhirnya salah satu dari anggota keluarga besar ada yang jadi dosen gitu kan. Ya jadinya sih gitu sih. Apalagi ibu saya sendiri ya happy banget mungkin. Oh, waktu pertama ngasih tahu gitu. Ya gitu. Tapi kan awalnya saya juga mengerti bahwa kerjaan itu nggak mudah ya, semua mencari kerja itu susah loh. Iya, Setelah sekolah sekian tahun saya sampai doktor, lulusan luar negeri juga kerjanya nangel. Benar-benar Susah gitu. Apalagi teman-teman semua yang sekarang S1 gitu tanpa skill tambahan. Ya lo lulus S1 doang standar. Tapi kalau lo lulus S1 pinter public speaking, kemudian pinter analisis, bahasa Inggrisnya lancar, carcis, cus, kemudian kalau yang di lapang bisa GPS, bisa pakai ArcGIS. Tapi kalau lo cuma lulus saja, lo mau IPK lo 4, udah punya banyak teman tuh ya, IPK-nya gede-gede, dapat beasiswa S2 aja gagal. Serius? Ada tuh. Sampai tahap-tahap gitu. Karena apa ya? Itu value standar gitu. Kita kan butuh orang-orang yang agak gila. Iya. Dan itu nggak, menjadi orang gila itu nggak mudah. Bener banget. Iya dong, kita harus out of box loh. Gitu. Kalau standar aja nggak ada loh. Kalau saya standar aja kakak kenalan saya yang di UIN nggak mungkin lah. Iya, Mau merekomendin saya satu sekolah. Kalau saya biasa aja, mana mau dosen-dosen ini jadi saya masuk jadi dosen di sini. Mau dosen di sini banyak. Pasti ada yang diperhitungkan gitu. Iya gitu, pasti ada. Oh, hal ini ada potensi yang mereka sudah baca. Kalau saya kan belum. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana masih banyak banget pertanyaannya, tapi belum terwakili di sini. Mungkin teman-teman di sana bisa menghubungi ke Ali via email mungkin enggak ya? Boleh email boleh. Email saya alirahmat ALIRAHMAT 911@gmail.com, atau nanti komen aja deh di YouTube-nya itu, ntar gua komen juga deh. Oke. Jadi komen aja pertanyaannya, nanti kita bahas bareng-bareng. Boleh. Oke, mungkin itu aja untuk wawancara kali ini. Mohon maaf repotin Kak Ali, Santai. mengganggu waktunya. Sorry banget, dan terima kasih buat Kak Ali udah mau diwawancarai hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Nggak mau.